Halo warga pecinta KDM. Jadi kemarin lalu ada yang request, ada yang nulis di komentar, "Bang, request ini dong, apakah KDM itu keturunan daripada Raja Pajajaran?" Nah, untuk menjawabnya langsung saja kita tanya sama Mbak AI. Halo Mbak AI, apakah Kang Deddy Mulyadi atau Gubernur Jawa Barat sekarang ini keturunan Raja Pajajaran? Tolong jawab dengan jujur. Terima kasih. Halo, jawaban jujur dan berdasarkan fakta sejarahnya. Tidak ada bukti sejarah yang kuat atau dokumen resmi yang menunjukkan bahwa Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat saat ini, secara biologis merupakan keturunan langsung Raja Pajajaran atau Prabu Siliwangi. Sejauh catatan yang tersedia secara umum dan dalam sumber sejarah, tidak ada garis keturunan keluarga kerajaan Pajajaran yang terdokumentasi sampai ke zaman sekarang, yang mengaitkannya langsung dengan beliau. Berikut penjelasan lengkapnya dengan objektif. Fakta sejarah. Kerajaan Pajajaran adalah kerajaan besar yang pernah berkuasa di wilayah yang sekarang menjadi bagian Jawa Barat pada abad ke-15 sampai pertengahan abad ke-16. Raja terkenal dari kerajaan ini adalah Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi. Bukti sejarah tentang silsilah keturunan kerajaan Pajajaran tidak lengkap atau belum dapat diverifikasi secara ilmiah hingga hari ini. Wow. Terutama setelah kerajaannya runtuh dan catatan silsilah terserak atau hilang dalam tradisi lisan. Soal Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi sendiri adalah seorang politikus Indonesia yang lahir di Subang, Jawa Barat, tahun 1971 dan saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Tidak ada catatan dalam sumber biografi resmi yang mengindikasikan bahwa dia berasal dari keluarga kerajaan Pajajaran atau memiliki garis keturunan biologis dari raja-raja Pajajaran. Di kalangan publik dan media sosial memang banyak meme, cerita atau klaim populer yang menyebutnya sebagai titisan Prabu Siliwangi atau semacam representasi simbolik dari identitas Sunda masa lalu. Tetapi itu lebih merupakan interpretasi budaya atau pendapat populer, bukan bukti sejarah genealogis. Kesimpulan. Tidak ada bukti ilmiah atau dokumen sejarah yang menunjukkan bahwa Gubernur Jawa Barat sekarang ini, Deddy Mulyadi, adalah keturunan langsung dari Raja Pajajaran. Klaim yang menyebutnya sebagai titisan atau pewaris kerajaannya lebih bersifat simbolik, kultural, atau interpretasi spiritual populer, bukan fakta genealogis yang diverifikasi. Kalau kamu ingin, saya bisa juga menjelaskan bagaimana sejarah kerajaan Pajajaran tercatat dalam sumber sejarah atau bagaimana klaim keturunan sering muncul dalam budaya populer. Kenapa masyarakat Indonesia itu, khususnya orang Jawa Barat itu, mereka sangat suka menghubung-hubungkan, misalnya nih KDM dihubungkan atau Deddy Mulyadi dihubungkan dengan Prabu Siliwangi. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa dia sering dianggap keturunan daripada Raja Pajajaran? Apa alasannya? Pertanyaanmu bagus banget, dan ini fenomena sosial budaya yang khas, terutama di Jawa Barat. Jawabannya bukan satu sebab, tapi gabungan banyak lapisan. Aku jelasin pelan-pelan ya. Oke. Prabu Siliwangi itu bukan sekadar raja, tapi simbol Hebel. Buat orang Sunda, Prabu Kenapa? Siliwangi ipa, raja adil, dekat dengan rakyat. Sakti, bijak, merakyat, penjaga tatanan dan alam. Jadi ketika masyarakat melihat tokoh modern yang sering turun ke rakyat, bicara soal budaya Sunda, berani melawan arus elit, tampil nyunda secara kuat otak kolektif, langsung mencari simbol yang mirip, dan yang paling kuat ya Prabu Siliwangi. Ini bukan soal DNA, tapi soal rasa dan citra. Wow. Budaya Sunda kuat di tradisi lisan and mitos. Berbeda dengan budaya Barat yang sangat document-based, budaya Sunda dan Jawa itu kuat di cerita lisan, legenda, petunjuk simbolik, keturunan batin, bukan biologis. Makanya muncul istilah seperti titisan, nurun keun wibawa, ayah getih karuhun. Ini tidak selalu berarti anak cucu biologis, tapi open quote, orang ini membawa watak, aura, atau misi leluhur. Close quote. Kerinduan kolektif pada pemimpin ideal. Ini penting. Banyak orang merasa pemimpin sekarang jauh dari rakyat, bicara elit tidak membumi. Lalu muncul tokoh seperti KDM atau figur publik lain yang ngomong blak-blakan, pakai simbol budaya, tampil bapak rakyat masyarakat secara psikologis mengangkatnya ke level mitologis. Itu semacam, open quote, akhirnya ada lagi pemimpin kayak raja dulu, close quote. Simbol budaya dipakai sebagai legitimasi. Di masyarakat tradisional, legitimasi tidak selalu datang dari hukum, tapi dari budaya, leluhur, simbol historis. Wow. Mengaitkan seseorang dengan Pajajaran itu
Menaikkan wibawa, memberi kesan alami. Bukan buatan elit, membuatnya terasa diterima alam dan leluhur. Ini mekanisme sosial yang sangat tua. Media dan algoritma memperkuat mitos. Sekarang ditambah YouTube, TikTok, potongan ceramah, narasi mistik. Cerita seperti, open quote, dia titisan Siliwangi. Lebih laku daripada, dia politisi dengan program ABC, close quote. Akhirnya, mitos diulang, dipercaya, dianggap kebenaran kultural. Kenapa sering Jawa Barat? Karena Pajajaran adalah satu-satunya kerajaan besar Sunda. Figur Prabu Siliwangi sangat dominan. Tidak banyak figur raja tandingan dalam ingatan kolektif. Jadi semua proyeksi kepemimpinan Sunda hampir pasti jatuh ke nama itu. Kesimpulan jujurnya, orang Jawa Barat bukan bodoh atau halu ketika mengaitkan tokoh modern dengan Prabu Siliwangi. Mereka sedang mencari makna, mencari figur ideal, menggunakan bahasa budaya yang mereka pahami. Masalah baru muncul kalau mitos dianggap fakta biologis, atau dipakai untuk membenarkan kekuasaan tanpa kritik. Kalau kamu mau, aku bisa jelasin juga, bedanya keturunan simbolik versus keturunan biologis. Kenapa Jawa Tengah beda polanya, lebih ke Mataram dan Wali, atau kenapa Indonesia gampang memitoskan tokoh publik? Kenapa Indonesia gampang memitoskan tokoh publik?